Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Salawat dan salamnya tentu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya, yaitu masih melanjutkan seputar Asmaul Husna atau nama-nama yang baik atau sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada pagi hari ini kita akan fokus kepada sisanya atau keduanya yang belum kita bahas, yaitu As-Sabur dan Al-Halim. Teman-teman silahkan disiapkan bukunya, dibuka bukunya di bab ke-7 buku paketnya. Ya. Seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka di halaman ke-84. Nah, baik. As-Sabur, yang artinya yang maha penyabar. Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penyabar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai orang-orang yang senantiasa berperilaku sabar. Allah mencintai orang yang senantiasa bersabar saat menghadapi cobaan, ujian, rintangan dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Kakak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di sini bahwasanya mencintai, menyayangi orang-orang yang berperilaku sabar. Ya, Allah memiliki sifat sabar, yaitu as-sabar. Ya, maka Allah juga memerintahkan kepada seluruh manusia, ya terutama kita sebagai umat Islam, untuk senantiasa menanamkan dalam diri kita itu sifat-sifat sabar. Ya, karena tentu ya, ketika kita berperilaku sabar atas cobaan maupun rintangan yang kita hadapi, tentu hal ini menjadikan manusia tersebut atau kita yang sabar ini akan mendapatkan predikat. Apa itu predikat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sebagaimana firman Allah yang tadi kita atau kakak bacakan. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, dan Allah mencintai ya orang yang berperilaku sabar. Ya. Nah, sekarang yang mau ditanyakan, apa itu sih sabar? Ya, sabar adalah tabah menghadapi ujian dan cobaan. Ya, tentu kalian, kakak sebagai manusia seringkali diberikan ujian maupun cobaan. Dapat kita contohkan ujian dan cobaan seperti keadaan sekarang. Mungkin di Jakarta ada beberapa lokasi atau tempat yang mengalami banjir dan lain sebagainya, atau mungkin di luar itu. Ya, yang sekarang sedang ramai, mungkin ada gempa bumi, kemudian sedang erupsi gunung, kemudian adanya banjir, bandang dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan langkah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran hambanya, kesabaran dari umatnya. Seperti itu. Ya, oleh karenanya apabila kita bersabar ketika menghadapi ujian, maka insya Allah kita akan mendapatkan predikat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Ya, kemudian Allah tentunya menyuruh kita bersabar dalam hal-hal yang banyak. Salah satunya yang pertama itu ya menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi kita bersabar dari perbuatan yang tidak baik, terutama nafsu, kita sabar, kita tahan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu terhadap kesusahan dan penderitaan dalam menjalani kewajiban-kewajiban agama. Kita mesti sabar. Ya, dalam melakukan salat 5 waktu, kemudian melaksanakan puasa Ramadan, tentu butuh kesabaran yang ekstra, yang besar. Ya, kemudian ketiga yaitu menerima dan menghadapi musibah yang tadi kakak sampaikan. Ya, barangkali saudara kita ada yang sedang mengalami musibah banjir,
atau mungkin gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya, tentu sepatutnya mereka berusaha, bahkan kita juga berusaha untuk bersabar, ditanamkan dalam diri kita agar mendapatkan predikat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang keempat yaitu mempertahankan kebenaran. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang beriman dan mempraktekkan di dalam dirinya sifat sabar, menanamkan di dalam dirinya sifat sabar dalam menghadapi baik kesulitan maupun cobaan maupun kebaikan, ya, yang tadi kita bahas sebelumnya, ya, maka orang tersebut insyaallah akan memiliki sifat yang lapang dada, ya, ikhlas, kemudian tidak mudah putus asa, ya, dalam menghadapi setiap cobaan yang sedang dihadapi. Ya, ketika seseorang mendapatkan banjir susulan, ya, kemudian dia bersabar, maka insyaallah ia paham bahwasanya setiap ada masalah pasti ada solusi. Ya, oleh karenanya ia mampu dalam menghadapi cobaan tersebut. Ya, namun berbeda halnya ketika orang yang tidak memiliki sifat sabar, dia akan mengeluh saja dan menganggap ini ada sebuah kesalahan Tuhan dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh kita sebagai seorang muslim berperilaku seperti itu. Seharusnya kita tanamkan dalam diri kita yaitu sifat sabar. Ya, sifat sabar karena Allah mencintai orang-orang yang berperilaku sabar. Ya. Adapun di sini doanya ya diajarkan yaitu ya sabur ij'alna sabirin. Artinya ya Tuhan yang Maha Penyabar, jadikanlah kami orang-orang yang sabar. Ya, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan predikat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita sabar atas segala ujian, cobaan yang kita hadapi. Ya, teman-teman, kalian juga harus sabar dalam melakukan pembelajaran online seperti ini. Ya, maka ketika kita bersabar, insyaallah ya kita mendapatkan predikat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh, kita terus cari inovasi, solusi yang terbaik dalam melakukan pembelajaran. Seperti itu, teman-teman. Adapun selanjutnya yaitu di sini Al-Halim. Al-Halim yang artinya yaitu yang Maha Penyantun. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta langsung menyiksa atau menghukum, menjudge orang-orang yang berdosa. Ya, karena Allah memahami bahwasanya Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi orang yang berdosa. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Ya, seperti itu. Ya, di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ghafurun halim." Ya, artinya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 225. Ya, oleh karenanya di sini Al-Halim yang Maha Penyantun ini tentu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah juga memerintahkan kepada manusia agar predikat Al-Halim yang penyantun ini juga dimiliki dalam diri manusia. Ya, oleh karenanya di buku ini sebagaimana ada beberapa nabi yang mendapatkan gelar Al-Halim yang penyantun, ya, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Syuaib. Ya, teman-teman bisa silakan dibaca yang mana Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Halim karena tentu kesantunannya di luar batas normal, yang mana beliau diusir oleh ayahnya ya karena atas keyakinannya yaitu kepada Islam, ya, kepada agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Dan Nabi Ibrahim walaupun diusir seperti itu tetap mencintai ayahnya dan mendoakan walaupun doa tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena agama yang dianut berbeda, keyakinan yang dianut berbeda, yang dianut oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Ya, namun Nabi Ibrahim senantiasa berupaya ya walaupun doa-doa tersebut tidak akan diterima. Nah, inilah salah satu sifat Al-Halim, yaitu kesantunan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim sehingga mendapatkan gelar Al-Halim. Begitupun terjadi pada Nabi Ismail alaihissalam, yang mana di masa kecil ya teman-teman mungkin sering dengar, yaitu ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka
dengan secara spontan Nabi Ismail mengatakan bahwa itu kalau perintah Allah lakukan saja. Ya, maka disinilah salah satu kesantunan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga mendapatkan gelar Al-Halim. Seperti itu, teman-teman. Ya, adapun selebihnya teman-teman silahkan dibaca. Ya, dibaca. Kemudian di sini Al-Halim itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 15 kali. Ya, adapun agar kita menjadi seseorang yang penyantun, ya, untuk itu hendaknya kita senantiasa membaca ini, ucapan ya Halim, Zaina bil Halim, ya Halim, Zainal bil Halim, ya Zaina bil Halim. Yang artinya ya Tuhan yang Maha Penyantun, hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa memiliki sifat sabar sehingga kita mendapatkan predikat yang dicintai Allah, serta kita memiliki sifat yang penyantun. Ya, tentu sikap penyantun ini sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar. Ya, oleh karenanya mari kita berusaha, berupaya dengan semaksimal mungkin agar sifat-sifat yang Allah miliki ini dapat dimiliki juga sebagai manusia, dimiliki juga di dalam diri kita, yaitu sebagai manusia. Seperti itu teman-teman. Ya, namun perlu dipahami bahwasanya tingkatan Al-Halim dan As-Sabur yang Allah miliki dengan Al-Halim, dengan kesabaran dan kesantunan yang kita miliki tentu sangat berbeda jauh levelnya, ya. Seperti itu. Kakak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Selebihnya silakan teman-teman dibaca muhasabah atau rangkuman dari pembahasan kita di bab ke-7 ini. Ya, selebihnya kakak mohon maaf, kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.